Sebenarnya aku mau terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng di malam hari ini, yang dimana malam hari ini itu teman-teman harus pada self healing ya, tapi teman-teman malah memilih untuk belajar bareng-bareng di sini untuk mata pelajaran geografi khususnya. Nah, sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu, share screen-ku udah kelihatan? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, thank you. Nah, sebelum mulai, aku mau nanya dulu dong, nih kabar dari teman-teman gimana? Mungkin bisa balas di kolom chat aja. Bagaimana kabarnya nih malam ini? Udah Hamin berapa nih? Hamin UTBK berapa nih? Ayo dong. Baik, Kak. Hamin 9 Oke. duluan. Nah, harusnya makin semangat dong ya. Udah mau Hamin 3 bulan gak sih buat UTBK? Ya, Hamin 94 bener banget. Oke, makasih yang udah bantu ini ya, pop up kabarnya gimana. Kita next aja. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, aku pengen nih teman-teman untuk isi pretest dulu. Materi kita untuk malam hari itu kan tentang litosfer dan pedosfer. Jadi aku pengen tahu dulu nih, teman-teman gimana nih kemampuannya mengenai materi ini. Udah kirim linknya ke kolom chat. Dari kolom chat, silakan teman-teman isi pretestnya dulu ya. Waktunya itu sampai jam 8 pas. Ada 30 soal, jadi teman-teman bisa kerjain dulu baru kita mulai materinya. Semangat teman-teman. Kalau link yang nggak bisa dibuka, bisa kabarin aku ya. Teman-teman ada yang nggak bisa buka atau bisa buka semuanya linknya? Ya, kenapa? Kalau ada yang nggak bisa buka bilang ya. Aku tunggu sampai jam 8. Semangat teman-teman. Oke, halo buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Sebelum kelas dimulai, aku mau minta teman-teman untuk isi pretest dulu. Jadi nanti kita pembahasannya sekalian di pembawaan materinya nanti. Batasnya sampai jam 8 ya. Linknya bisa dilihat di kolom chat.
Oke, teman-teman bisa akses linknya kan ya, soalnya belum ada yang kumpul nih. Oke, semangat-semangat, sisa 10 menit lagi.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya untuk teman-teman yang masih mengerjakan. Jam 8 pas kita langsung bahas materinya. Thank you. Buat teman-teman yang mungkin merasa kesusahan, bisa banget nih soalnya dicatat, jadi nanti bisa diskusi bareng-bareng. Oke, karena waktunya udah menunjukkan pukul jam 8, jadi aku izin mulai ya teman-teman untuk kelasnya. Udah ada 23 sih yang jawab. Aku close aja ya pretestnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah isi pretest. Kita langsung aja masuk ke materi. Sebelumnya aku mau make sure dulu suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke, thank you yang udah jawab. Oke. Hari ini kita kan akan bahas litosfer dan pedosfer. Nah, sebelum aku mulai, aku mau tahu dulu nih, kira-kira ada nggak dari teman-teman yang tahu perbedaan dari litosfer dan juga pedosfer itu sendiri? Ada yang mau pop up? Kalau misalnya nggak ada, aku pilih ya. Di layar aku itu ada Isa. Halo Isa. Halo, halo. Atau siapa nih yang mau pop up gitu, bedanya litosfer dan pedosfer apa? Oke, udah ada Diska. Litosfer itu lapisan kerak, sedangkan pedosfer itu tanah. Oke, thank you. Ada yang mau nambahin nggak nih dari penjelasan Diska? Mungkin kalau litosfer itu lapisan bumi kayak kerak bumi, mantel bumi, dan lain-lain. Sedangkan kalau litosfer itu lapisan tanah kayak H, HO, HA, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Kayak gitu, Kak. Oke, Makasih. thank you Cindy udah nih on mic. Ada lagi nggak nih kalau nggak ada aku lanjut ya. Oke, dari teman-teman litosfer itu lapisan kerak bumi. Oke, thank you Denisa. Oke, aku sedikit nambahin ya untuk penjelasan dari teman-teman itu udah benar semua, tapi aku tambahin untuk litosfer itu sendiri dia lebih kayak mempelajari struktur dari permukaan bumi itu dan juga litosfer ini mempelajari tentang batu-batuan yang
membentuk permukaan bumi. Sedangkan untuk pedosfernya itu sendiri dia lebih berfokus untuk mempelajari tanah gitu. Oke, aku next ya. Nah, kalau misalnya PowerPoint yang nggak keganti, tolong kabarin aku ya. Karena ini lagi ada gangguan jaringan, terus aku juga lagi nggak enak. Jadi kalau misalnya agak lemah suaranya. Nah, untuk istilah litosfer sendiri ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang memiliki arti batuan, dan spera atau sper berarti lapisan. Litosfer mengandung pengertian sebagai lapisan kerak bumi paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 70 km. Dimaksud batuan di sini itu bukanlah benda yang keras saja, tapi berupa batu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam bentuk tanah liat, abu gunung api, pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Oke, aku lanjut ya. Untuk litosfer ini sendiri terbentuk dari beberapa mineral yang disebut silikat, yang merupakan gabungan antara oksigen dan silikon. Selain itu juga terdapat senyawa-senyawa lainnya seperti oksigen, aluminium, besi, kalsium, sodium, potasium, dan lain sebagainya. Aku lanjut ya. Oke, ini ada gambar dari struktur litosfer atau struktur permukaan bumi. Litosfer ini itu, oke, dari yang pertama dulu ya. Oke, litosfer itu tersusun atas lapisan sial dan juga sima. Lapisan sial itu memiliki berat jenis lebih ringan daripada lapisan sima karena lapisan ini tersusun atas silisium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk CO2 dan A12O3, sedangkan untuk lapisan sima tersusun dari silisium dan magnesium. Nah, untuk bahan utama dari pembentuk kerak bumi itu adalah magma. Nah, kalau untuk yang di nomor 1 ini yang 30 sampai 65 km itu adalah kerak bumi. Itu nanti akan dijelaskan di sebelah. Terus yang kedua itu ada kerak samudra. Yang ketiga itu ada astenosfer. Yang keempat ada mantel. Yang kelima ini ada inti luar. Dan yang keenam ini ada inti dalam. Oke, aku next ya. Nah, ini tadi yang udah aku mention di awal. Untuk kerak bumi itu merupakan lapisan yang paling atas, merupakan lapisan bumi dengan ketebalan kurang lebih 70 km dan tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Lalu yang kedua itu ada selimut bumi yang terletak di bawah kerak bumi dengan ketebalan kurang lebih 2.900 km dan berupa material cair kental dan berpijar dengan suhu sekitar kurang lebih 3.000 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada lapisan sebenarnya ini ada lapisan inti bumi atau core. Itu ada inti bumi luar dan juga inti bumi dalam. Untuk inti bumi luar ini ketebalannya berkisar 2.200 km, tersusun dari materi besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas, dan bersuhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Kak, ini bisa di-mute dulu nggak ya yang on mic? Makasih. Lalu untuk yang terakhir ada inti bumi dalam dengan lapisan bertebal 2.500 km, tersusun atas materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4.800 derajat Celcius. Ya, aku next. Oke,
Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini merupakan proses daur batuan pembentuk muka bumi. Jadi awalnya itu dari magma dulu, baru nanti di magma ini akan mengalami proses antar kristalisasi magma atau pengeluaran melalui gunung api, lalu tercipta batuan beku oleh proses kristalisasi magma. Lalu jika batuannya itu sudah terangkat ke dalam lapisan luar bumi, akan mengalami perabukan dan erosi, lalu berpindah posisi karena air dan angin, lalu mengalami sedimentasi dan mengalami pemadatan lagi dan sedimentasi, lalu menjadi batuan sedimen. Nah, untuk batuan yang ada di muka bumi sendiri ini terbagi menjadi 3 jenis, teman-teman, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, untuk jenis-jenis batuannya dan klasifikasi batuannya nanti akan aku jelasin setelah ini. Yang pertama itu batuan beku. Batuan beku itu terbentuk akibat adanya pembekuan cairan magma baik di dalam maupun di atas permukaan bumi yang mengalami pembekuan. Magma panas yang bergerak dari dalam bumi ke permukaan melalui kepungan gunung api karena suhunya rendah sehingga batu tersebut akan membeku. Material magma yang mengalami pembentukan di permukaan bumi disebut batuan beku luar atau batuan ekstruksi atau batuan vulkanis. Lanjut. Aktivitas magma yang mengalami pembekuan itu berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada batuan beku dalam atau plutonik, yang kedua ada batuan beku korok atau porfirik, dan yang terakhir ada batuan beku luar atau efusif. Aku next. Oke. Untuk ciri-ciri dari batuan beku itu tuh umumnya berbutir lebih kasar dibanding dengan batuan ekstrusi, lalu jarang memperlihatkan struktur fisikular atau biasanya mengandung lubang-lubang benda gas, dan yang terakhir batuannya dapat merubah batuan yang berbatasan pada semua sisinya. Dan ini ada beberapa contoh jenis-jenis batuan beku yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu ada granit. PPT-nya keganti nggak, teman-teman? Di jenis-jenis batuan, Kak. Oke, thank you. Oke, di batu yang pertama ini ada batuan granit. Batuan granit merupakan batuan beku dalam dengan kandungan mineral yang bertekstur kasar sampai sedang. Nah, warnanya itu warna terang yang seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini itu disebabkan karena ada kandungan feldspar yang menyebabkan itu warnanya jadi putih, kelabu, merah jambu atau merah. Granit dalam bumi dan tersingkap di permukaan karena adanya aktivitas erosi dan juga tektonik. Granit dapat digunakan sebagai bahan pengeras jalan, galangan kapal, bahan pemoles lantai, pondasi, serta pelapis dinding. Lalu yang kedua ini ada batuan granodiorit. Batuan granodiorit ini sama seperti granit, termasuk dalam batuan beku dalam. Sama juga memiliki kandungan mineral yang kasar sampai sedang dan umumnya berwarna lebih terang daripada granit. Nah, batuan ini itu biasanya digunakan untuk pengeras jalan, pondasi, dan juga lain-lain. Granodiorit banyak terdapat di alam dalam bentuk batolit, stok, sil, dan juga retas. Yang ketiga itu ada batuan diorit. Batuan diorit ini juga masuk ke dalam batuan beku dalam dengan kandungan mineralnya itu dari sedang sampai kasar dan warnanya cenderung agak gelap dibanding dengan granodiorit yang tadi sudah aku sebutkan di awal. Dan biasanya ini batuannya terdapat banyak digunakan untuk pengeras jalan, pondasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada batuan andesit. Batuan ini itu terbentuk dari leleran diorit. Mineralnya itu
halus, komposisi mineralnya juga sama dengan diorit, dan warnanya itu kelabu. Biasanya itu gunung-gunung api di Indonesia mengeluarkan batu andesit dalam bentuk lava maupun piroklastika. Batuan ini mengandung mineral lebda dan ada yang mengandung prikosin. Andesit ini biasanya digunakan untuk pengeras jalan, fondasi, membuat bendungan, konkresi beton, dan yang berstruktur lembar banyak biasa digunakan untuk batu tempel. Lalu di gambar yang kelima ini ada gabbro, batu gabbro. Itu umumnya berwarna hitam dan kandungan mineralnya itu sedang sampai kasar. Batuan ini biasanya digunakan untuk pengeras jalan, fondasi, dan biasanya digunakan untuk lantai ataupun pelapis dinding. Yang keenam ada batuan basal. Batuan basal ini merupakan batuan leleran dari batuan gabbro yang sudah aku sebutkan tadi di awal. Untuk kandungan mineralnya sendiri itu lebih halus dan umumnya berwarna hitam. Biasanya gunung-gunung api sebagian besar itu mengeluarkan batu basal dalam bentuk lava maupun piroklastik. Batuan basal ini berstruktur lembar sebagai batu tempel pada bangunan. Basal umumnya itu berlubang bekas gas, terutama di bagian mukanya. Batuan ini biasanya digunakan untuk pengeras jalan, fondasi, bendungan, konkresi, konkresi beton, dan untuk campuran bahan bangunan lainnya. Lalu yang ketujuh itu ada batu kaca atau obsidian. Batu ini merupakan batu yang tidak memiliki susunan dan kristal atau metamorf. Batuan ini itu terbentuk akibat lava yang membeku secara tiba-tiba. Batu kaca atau obsidian ini umumnya berwarna coklat, kelabu, atau kehitaman, atau putih seperti kaca. Batuan ini itu biasanya banyak digunakan untuk membuat mata lembing dan mata panah di saat zaman purba. Dan yang terakhir ini ada batu apung. Batu apung ini terbentuk dari lava yang mengandung gas. Cairan lava membeku, maka gas yang ada dalam batu tersebut keluar sehingga berlubang-lubang. Teman-teman bisa lihat ya, ini teksturnya juga kayak agak berlubang-lubang. Lalu lubang-lubang bekas gasnya ini itu menyebabkan batu apung memiliki ukuran yang cukup ringan. Untuk di Indonesia sendiri, batu apung itu terkenal dihasilkan di Gunung Krakatau. Batu apung ini biasanya digunakan untuk memperhalus kayu. Aku next ya. Yang kedua, batu sedimen atau batu endapan terbentuk karena adanya proses pengendapan material hasil erosi. Sekitar 80% permukaan benua itu tertutup oleh batuan sedimen. Materi hasil erosi terdiri dari berbagai jenis partikel. Ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun juga ada yang seperti terdorong, terbawa secara melompat-lompat, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula juga yang larut. Nah, untuk klasifikasi dari batuan sedimen ini sendiri itu dibagi berdasarkan cara pengendapannya. Yang pertama, itu ada batuan sedimen plastik, yang kedua ada batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga ada batuan sedimen organik. Next. Oke, untuk gambar batuan sedimennya udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Untuk jenis-jenis batuan sedimen itu tadi ada dibagi menjadi 3 berdasarkan proses pengendapannya. Yang pertama itu ada batuan sedimen plastik yang terdiri, oke sebelumnya, batuan sedimen plastik ini itu memiliki susunan kimia yang sama dengan susunan kimia batuan asalnya. Artinya proses pembentukan dari batuan ini hanya mengalami penghancuran secara mekanik. Batu yang besar mengalami lapuk atau hancur menjadi lebih kecil. Pecahan batu ini terangkut hujan, longsor, atau terkena gerakan yang menyebabkan airnya berguling-guling sehingga masuk ke dalam sungai. Sehingga dalam arus sungai itu menyebabkan batu itu menjadi kerikil, pasir, lumpur setelah
serta mengendapkan di tempat-tempat lain seperti konglomerat. Selain itu, ada juga batu sedimen non-klastik yang dibedakan atas dasar komposisinya. Nah, batuan sedimen non-klastik akibat mengalami pemanasan ini sehingga menguap, maka sisa materialnya tersebut membeku. Dan contohnya itu ada gipsum, ada dolomit, batu garam, dan batu bara. Dan yang kedua itu ada batuan sedimen kimiawi. Batuan ini terbentuk karena adanya proses kimia, seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, dehidrasi, dan sebagainya. Hasil pengendapan secara kimiawi itu contohnya ada batu kapur. Ini ada gambarnya batu kapur. Tetesan air kapur yang mengalami proses kimiawi itu biasanya terjadi di atas atap gua dan stalagmit di dasar gua. Dan contoh batu yang mengalami proses akibat kimiawi itu contohnya ada batu gamping dan juga batu kapur. Dan yang ketiga itu ada batuan sedimen organik. Batuan ini terbentuk karena sebagian materialnya itu berasal dari organisme seperti daun, ranting, atau bangkai binatang yang tertendapkan dan tertimbun di dasar laut. Dan berdasarkan tenaga pengangkutnya, batuan sedimen organik itu diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu menjadi beberapa, ada yang 3, ada yang 4. Yang pertama itu batuan sedimen airik atau aeolis. Contohnya itu seperti tanah los atau misalnya tanah-tanah yang biasa teman-teman lihat di pantai. Lalu ada tanah tuf dan juga tanah pasir yang ada di gurun. Yang kedua itu batuan sedimen glasial, itu biasanya dijumpa di permukaan pegunungan. Ini contohnya ada moraine. Yang ketiga itu ada batuan sedimen akuatik yang dilakukan karena ada proses organisme air. Itu contohnya ada batu lempung dan juga batu pasir. Dan yang terakhir itu ada karena batuan sedimen marin atau air laut. Itu contohnya seperti batu pasir ini. Ini biasanya batu pasir ini yang biasa ditemuin di akuarium kalau misalnya teman-teman biasa lihat hias-hiasan akuarium itu. Aku next ya. Oke, yang ketiga untuk klasifikasi batuan di muka bumi itu ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini diakibatkan oleh adanya proses metamorfosis. Batuan ini berasal dari batuan beku atau sedimen karena adanya tekanan atau adanya tekanan atau perubahan temperatur sehingga susunan struktur maupun kimia dari batu tersebut berubah. Aktivitas magma yang mengalami pembentukan akan membentuk pada tempat yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada batuan metamorf termik atau kontak, yang kedua ada batuan metamorf dinamik atau sintetonik, dan yang terakhir ada batuan metamorf termik pneumatolitik. Oke, mungkin aku bisa jelasin dulu untuk batuan metamorf yang dibagi menjadi 3. Untuk batuan metamorf termik itu terbentuk karena adanya kenaikan suhu. Contohnya itu seperti batu kualam atau batu marmer. Kayaknya ada gambarnya di sebelah, sebentar ya. Oke, ternyata ada gambar guys. Oke, untuk batu termik atau metamorf kontak itu terbentuk karena adanya kenaikan suhu seperti batu kualam atau batu marmer. Yang kedua, itu ada batu metamorf dinamik atau sintektonik yang terjadi karena adanya tekanan tinggi, biasanya tekanan tektonik. Jenis batuannya ini itu biasanya dapat kita temui di daerah patahan atau lipatan, seperti batu sabak dan juga batu bara. Dan yang terakhir, ada metamorf termik pneumatolitik, yaitu batuan yang terbentuk karena adanya kenaikan suhu disertai masuknya zat bagian magma ke dalam batuan. Dan contohnya ini ada azurit, topas, dan turmalin.
Biasanya batuan ini tuh yang dipakai untuk di kalung-kalung atau di hiasan-hiasan cincin gitu. Oke, kita masuk ke dinamika kejadian alam yang ada di bumi. Itu ada tenaga pembentuk permukaan bumi yang dibagi menjadi dua, yaitu ada endogen dan juga ada eksogen. Untuk endogen sendiri ini merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contohnya ada vulkanisme, gejala alam yang disebabkan oleh adanya aktivitas gunung api, lalu tektonisme, gejala alam yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi atau yang menyebabkan gempa atau tsunami, dan juga seisme. Dan yang terakhir itu ada eksogen. Eksogen ini tenaga yang berasal dari luar bumi. Contohnya ada erosi, sedimentasi, pelapukan, dan juga mass wasting. Oke, yang pertama itu akan kita bahas gejala tektonisme. Tektonisme atau diastropisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi dan bentuk atau deformasi pada lapisan kulit bumi. Kulit bumi ini bersifat keras dan kaku akibat adanya tekanan dari dalam bumi. Pada akhirnya kulit bumi terpecah menjadi lempengan-lempengan besar yang tidak sama ukurannya, dan ini bisa disebut sebagai lempeng tektonik. Berdasarkan luas dan waktu kejadian, gerakan lempeng tektonik itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada epirogenetik dan orogenetik. Untuk epirogenetik ini sendiri itu terjadi di areal sempit dan waktunya itu terjadi relatif cepat. Sedangkan untuk orogenetik ini terjadi adanya pengangkatan dan penurunan benua dan arealnya. Oke, aku lanjut. Genetik ini itu terjadi karena adanya pengangkatan atau penurunan benua dan arealnya itu cakupannya lebih luas dari eperogenetik. Oke, aku next. Udah keganti slide-nya teman-teman? Atau masih di yang awal? Udah keganti? Udah, Kak. Udah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas lempeng bumi. Nah, lempeng bumi ini sendiri itu dibagi menjadi tiga zona, yaitu ada zona konvergen, memusat, ada zona divergen, menyebar, dan batas sesar mendatar. Nah, untuk lempeng tektonik ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada lempeng tektonik utama dan juga lempeng-lempeng kecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penjelasannya untuk pembagian dari lempeng tektonik utama dan juga lempeng-lempeng kecil. Aku tadi udah aku mention di awal itu ada epirogenetik dan juga orogenetik. Nah, epirogenetik ini itu kan terjadi karena adanya pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas. Dan biasanya ini dibedakan menjadi dua, itu ada epirogenetik positif dan juga ada epirogenetik negatif. Untuk gerak epirogenetik positif itu adanya gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut yang naik, seperti teman-teman bisa lihat. Jadi air lautnya itu naik karena daratan itu mengalami penurunan. Contohnya itu ada di pulau-pulau Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku, dari pulau-pulau barat daya sampai ke Pulau Banda. Yang kedua itu ada gerak epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan air yang turun. Ini kebalikannya dari yang positif tadi. Kalau yang tadi positif itu dia tanahnya turun, daratannya turun, tapi kalau yang negatif itu daratannya naik. Contohnya itu naiknya Pulau Buton dan juga Pulau Timur. Aku next. Oke, kita
beralih ke orogenetik. Gerak orogenetik ini merupakan proses pembentukan pegunungan yang meliputi luas areal yang sempit dan waktunya itu relatif singkat dibandingkan dengan epirogenetik tadi, seperti pembentukan rangkaian pegunungan yang ada sekarang ini. Gerakan orogenetik itu disebabkan adanya tekanan secara vertikal pada lempeng dan pecah. Lempeng yang pecah ini biasanya mengalami pergeseran secara horizontal. Pergeseran ini mengakibatkan terjadinya lapisan kulit bumi atau salah satu lempeng terlipat ataupun patah. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, ini contoh lipatan itu ada 6. Yang pertama itu ada tegak, yang kedua ada miring, yang ketiga itu ada atau menggantung, yang keempat ini ada isoklinal, yang kelima ada rebah, dan yang terakhir ada sesar sungkup atau kelopak biasanya. Oke. Contoh pegunungan lipatan itu seperti pegunungan Ural atau pegunungan Mediteranian dan juga sirkum di Pasifik. Oke, tadi udah ngomongin lipatan, sekarang kita beralih ke patahan. Selain membentuk lipatan, tenaga tektonik juga menyebabkan adanya sesar atau patahan pada kulit bumi. Proses patahannya ini cepat sehingga kulit bumi tidak sempat terlipat. Berdasarkan arah kekuatan tenaga tekanan, patahan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tenaga tektonik dengan arah horizontal dan saling menjauh, maka pada bongkah batuan itu terjadi retakan dan patahan yang membentuk bagian tengahnya itu merosot, graben dan sleng. Dan bagian yang menonjol itu horst. Ini seperti yang di gambar pertama teman-teman bisa lihat. Yang kedua itu adanya tenaga tektonik yang berarah vertikal. Dan yang ketiga itu dua tenaga tektonik secara horizontal dengan arah berlawanan sehingga menimbulkan pergeseran batuan yang disebut sesar mendatar. Oke, aku lanjut. Biasanya alur patahan itu merupakan alur pecahnya batuan pada proses patahannya. Alur patahan biasa bisa di dalam dan panjang atau dangkal. Patahan besar membelah batuan saat lempengnya ini bergerak, mendorong naik wilayah daratan, atau membuatnya menjadi amblas, seperti yang ada di gambar ini. Terjadi gempa saat energi dilepaskan, maka batuan di kedua sisi patahan ini biasanya terkunci dan salah satu posisinya ini menjadi membuat posisi yang baru. Dan untuk jenis patahan ini itu ada beberapa macam. Yang pertama ini ada horst, ada graben, lalu ada menuju satu pusat, dan juga ada block mountain. Ada juga dextral dan juga sinistral. Ya, aku next. Oke, kita berlanjut ke vulkanisme. Vulkanisme ini secara singkatnya merupakan adanya aktivitas yang diakibatkan oleh gunung api. Dan biasanya itu panas dalam bumi itu akhirnya membentuk dambur magma. Magma itu adalah cairan silikat pijar, artinya panas dalam magma. Akibat panas ini menimbulkan dorongnya pada batuan yang mengalami retakan dan rekahan, sehingga material dalam dapur magma ini keluar menuju permukaan bumi. Kedalam dan besar dapur magma yang berbeda, yang akhirnya menyebabkan perbedaan kekuatan letusan di tiap-tiap gunung. Ada 2 bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu ada intrusi magma dan juga ada ekstruksi magma. Oke, aku next. Yang pertama itu ada intrusi magma. Vulkanisme merupakan peristiwa ini untuk intrusi magma itu, sorry aku belum ganti PPT-nya. Untuk intrusi magma itu dibedakan menjadi 4. Sekalian ubah aja.
dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada seal, yang kedua ada lakolit, yang ketiga ada gang atau korok, dan yang terakhir ada diaterma. Oke, untuk seal ini sendiri itu merupakan magma yang menyusup dan membeku. Oke. Membeku di antara lapisan batuan secara mendatar dan searah dengan lapisan batuannya. Lalu yang kedua itu ada lakolit, yaitu magma yang menyusup antara lapisan bumi paling atas dengan bentuk cembung. Yang ketiga itu ada korok atau gang, yaitu magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Dan yang terakhir ada diaterma. Diaterma itu merupakan lubang pipa antara dapur magma seperti silinder memanjang. Secara singkatnya ini jadi intrusi magma ini itu di aktivitas vulkanisme yang berada di dalam lapisan buminya. Baru kita ke ekstruksi magma. Nah, ekstruksi magmanya ini itu proses keluarnya magma. Kalau tadi intrusinya itu kan kayak proses di dalam muka buminya belum keluar. Nah, proses ekstruksi magma ini itu mengeluarkan beberapa material seperti lava, yaitu magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Yang kedua ada lahar, merupakan material campuran antara lava yang panas dengan material di permukaan bumi. Biasanya lahar itu mengeluarkan seperti batu besar, pasir, kerikil, debu, ataupun air yang membentuk lumpur. Yang ketiga itu ada eflata dan piroklastika yang merupakan material padat magma itu sendiri seperti bom, lapilli, kerikil, dan juga debu. Dan terakhir ada eksalasi atau gas, merupakan gas yang dikeluarkan oleh gunung api saat meletus. Letusan gunung api ini sendiri pun dan diklasifikasikan tergantung letak dan tempat magmanya keluar. Dan dibagi menjadi 3, itu ada erupsi linear, erupsi areal, dan juga erupsi sentral. Aku next. Untuk tipe gunung api itu umumnya atau secara generalnya itu terbagi menjadi 3. Itu ada bentuk perisai, ada strato, dan juga maar. Oke, aku sekalian ganti ini. Nah, untuk gunung api maar ini, gunung api perisai. Kita pertama bahas gunung api perisai. Itu letusan gunung api secara efusif, sehingga cairan lava dan laharnya itu membeku karena itu memiliki dasar yang luas dan permukaan lerengnya itu tidak curam. Contohnya itu seperti Gunung Kalileau di Maluku di Kepulauan Hawaii. Yang kedua itu ada Gunung Api Strato. Gunung api strato ini merupakan gunung api yang mengalami beberapa kali letusan sehingga bentuk kerucutnya itu
sehingga gunungnya berbentuk kerucut dan batuannya itu berlapis-lapis. Contohnya itu ada Gunung Api Kerinci, Tangkuban Perahu, lalu ada Merapi, Ciremai, Semeru, dan juga Gunung Batur yang ada di Bali. Iya, oke. Ya, nanti PPT-nya akan aku bagi di G-Drive ya. BTW nanti kalau misalnya teman-teman menurut kalian materinya ada yang kurang tepat, bisa banget untuk sanggah aku di kolom chat ya teman-teman. Kita juga sama-sama belajar. Terima kasih. Oke, aku izin lanjut. Yang ketiga ini ada bentuk gunung api Maar, yaitu gunung api dengan letusan eksplosif yang tidak terlalu kuat dan biasanya hanya terjadi satu kali. Contohnya itu ada gunung api Lamongan dan ya, aku lanjut. Ini ada tipe dari letusan gunung api. Kalau tadi itu tipe dari gunung apinya, ini ada tipe dari letusan gunung apinya. Itu terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama itu ada tipe Hawaii. Di foto pertama ini teman-teman bisa lihat, tipe Hawaii ini itu merupakan tipe di mana letusan efusif dan mengeluarkan lava cairan yang mengalir di permukaan gunung api sehingga membentuk seperti letusan air mancur. Contohnya itu gunung api Mauna Loa, Galileo di Kepulauan Hawaii. Yang kedua itu ada tipe Pele, bacanya gimana? Tipe Pele merupakan letusan efusif dengan mengeluarkan lava kental. Tekanan gas tinggi karena dapur magmanya itu lumayan dalam. Contohnya itu di Gunung Montespil di Amerika Tengah. Yang ketiga itu ada tipe Stromboli. Tipe letusan Gunung Stromboli ini biasanya sering terjadi akibat adanya letusan kecil dengan kekuatan kecil dan material yang dikeluarkan itu eflata. Contoh gunung yang memiliki tipe Stromboli ini itu ada Gunung Vesuvius di Italia, Gunung Raung di Jawa, dan Gunung Batur di Bali. Yang keempat ada tipe Merapi. Tipe ini itu terjadi akibat adanya letusan eksplosif dengan mengeluarkan bahan padat dan cair dan mengalir keluar perlahan-lahan dan membentuk adanya sumbat kawah. Karena adanya tekanan gas kuat dari dalam sehingga kawahnya itu terangkat dan pecah-pecah bagian luarnya dan disertai juga dengan adanya awan panas. Yang kelima ini ada tipe Vincent, merupakan letusan efusif dan mengeluarkan lava yang cukup kental dan memiliki tekanan gas yang sedang dan dapur magma yang dangkal. Ini contohnya tipe gunungnya ini ada Gunung Kelut dan juga Saint Vincent. Dan yang keenam itu ada tipe Vulcano. Tipe Vulcano ini itu merupakan letusan tipe yang bersifat efusif dan mengeluarkan cairan magma yang kental, dapur magmanya dangkal sampai dalam, sehingga tekanan yang terjadi itu bisa sedang sampai tinggi. Contoh gunung yang memiliki tipe vulkano ini itu ada Gunung Semeru di Jawa Timur. Dan yang terakhir itu ada tipe Perth itu merupakan letusan eksplosif yang cukup besar sehingga mengeluarkan material padat dan gas yang sangat tinggi dan juga disertai adanya awan yang menyerupai bunga kol. Ini teman-teman bisa lihat contohnya seperti bunga kol. Contohnya itu letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan jangkauan awan panasnya ini itu bisa sampai 50 km. Karena letusan yang sangat hebat ini menyebabkan puncak gunungnya ini tenggelam dan merosotnya dinding kawah. Oke, aku next. Oke, yang ketiga untuk
tenaga endogen, itu ada gempa bumi atau earthquake, merupakan adanya aktivitas getaran yang ditimbulkan dari dalam bumi yang merambat dan menyebabkan adanya pergeseran kulit bumi. Untuk alat pengukur gempa bumi ini sendiri disebut seismograf. Kalau teman-teman biasa lihat ya, kalau ada berita-berita gempa bumi, jadi alat pengukurnya ini disebut seismograf. Kulit bumi yang terpecah menjadi beberapa lempeng akibat adanya aktivitas gempa bumi ini. Pergeseran lempeng secara perlahan dan adanya aktivitas pergeseran menekan dan mendesak bebatuan sehingga pergeseran ini menyebabkan getaran yang disebut gempa bumi tadi. Untuk yang digambar ini itu merupakan gempa bumi di Palu. Itu kejadiannya di September 2018 kemarin dan benar-benar memporak-pondakan wilayah Palu. Kalau teman-teman tahu beritanya. Oke, next. Oke, aku bisa lanjut. Ini ada klasifikasi gempa. Untuk klasifikasi gempa ini sendiri ini dibagi menjadi 3 berdasarkan tekanan gempanya. Pertama ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan juga gempa runtuhan. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik itu diakibatkan adanya pergeseran lempeng. Gempa ini itu sangat berbahaya karena meliputi wilayah yang luas. Yang kedua itu ada gempa vulkanik. Simpelnya itu gempa yang diakibatkan adanya aktivitas gunung api. Dan ini cukup bahaya untuk warga-warga yang tinggal di sekitaran gunung api tersebut. Dan yang ketiga itu ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini itu diakibatkan karena adanya batu-batu raksasa di sisi gunung, akibatnya runtuhnya gua-gua besar. Gempa ini dapat dirasakan hanya di sekitar di daerah tersebut dan untuk wilayahnya sendiri itu cukup sempit. Oke, kita next. Kita masuk di pedosfer. Tadi pertama aku tanya di awal kan perbedaan litosfer dan pedosfer, dan teman-teman juga udah pada tahu untuk pedosfer ini singkatnya dia lebih kayak membahas ilmu tanah. Jadi dia lebih ke membahas ketanahannya itu sendiri. Kalau tadi kan pedosfer itu kayak lebih kecakupannya dari struktur muka bumi dan juga batuan-batuan yang membentuk permukaan bumi itu. Oke, aku next. Faktor pembentuk tanah. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Antara lain itu ada iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Biasanya ada rumusnya, jadi T sama dengan I, O, B, T sama W. Itu ada waktu. Ya, aku next. Share screen-nya gerak nggak ya? Ini aja dari sini. Oke, ini udah masuk di jenis-jenis tanah, jadi aku jelasin dulu untuk faktor-faktor dari pembentuk tanah itu sendiri. Yang pertama ada iklim. Nah, untuk iklim sendiri ini itu cukup mempengaruhi proses pembentukan tanah. Dan iklim itu terbagi juga menjadi 2, teman-teman. Itu ada suhu atau temperatur dan juga curah hujan. Yang dimana suhu ini itu sangat berpengaruh sekali dalam proses pelapukan bahan induk. Apabila suhu dalam suatu daerah tinggi, maka proses pelapukan tanahnya itu akan berlangsung secara cepat, sehingga pembentukan tanah di tempat yang bersuhu tinggi itu pun juga akan cepat. Lalu yang kedua itu ada curah hujan. Curah hujan itu akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah, sehingga pencucian tanah yang cepat itu menyebabkan tanah menjadi asam atau pH-nya menjadi lebih rendah. Yang kedua itu ada organisme yang terdiri dari vegetasi, zat remik, dan mikroorganisme. Organisme ini sendiri juga sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Dalam hal pertama itu membuat proses pelapukan baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi
Yang kedua itu ada membantu proses pembentukan tanah humus. Yang ketiga itu adanya pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah yang terjadi di daerah beriklim sedang seperti di wilayah Eropa dan juga di wilayah Amerika. Dan yang terakhir untuk di organisme itu kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat dalam tanaman itu juga berpengaruh pada sifat-sifat tanah. Contohnya jenis cemara akan memberi unsur-unsur kimia yang relatif rendah. Akibatnya tanah di bawah pohon cemara itu kesamanya lebih tinggi daripada tanah yang berada di bawah pohon jati. Yang ketiga itu ada bahan induk. Bahan induk ini terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi batuan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan akhirnya terbentuk tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi ini sebagian memperlihatkan sifatnya terutama dalam sifat kimia itu yang sama dengan bahan induknya. Bahan induknya ini masih terlihat misalnya struktur pasir di pantai seperti tadi yang aku sebutin di awal itu ada di tanah pantai dan akan mempengaruhi intensitasnya juga. Oke, yang keempat itu ada topologi atau relief. Karena topologi atau relief ini itu akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan juga sistem drainase atau pengairan di daerah tersebut. Kenapa aku bilang tebal atau tipisnya lapisan tanah? Karena daerah yang memiliki topografi miring itu biasanya berhubungan dengan perbukitan dan lapisan tanahnya itu lebih tipis karena tererosi. Sedangkan untuk daerah yang datar itu biasanya memiliki lapisan tanah yang tebal karena terjadi proses sedimentasi. Lalu yang dari sistem drainase itu karena kalau drainasenya jelek maka akan menyebabkan hadirnya menjadi asam. Dan yang terakhir itu ada faktor waktu. Karena tanah itu merupakan benda alam yang akan terus-menerus berubah seiring dengan perkembangan zaman, itu bisa jadi akibat karena adanya aktivitas pelapukan dan juga pencucian yang terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua dan juga kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis dan mengalami pelapukan sehingga kadar mineralnya itu sukar lapuk seperti kuarsa. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, ada berita yang katanya Jakarta bakal tenggelam, itu juga karena waktu guys. Gitu. Jadi keadaan tanah di Jakarta itu akan merosot dan akhirnya permukaan air naik dan akhirnya menyebabkan Jakarta tenggelam. Kalau teman-teman tahu beritanya. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Oke, jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia itu yang aku temui itu ada 12 jenis, tapi di sini aku udah ringkas seringkas mungkin. Tapi nanti di PPT akan aku tambahin lagi guys untuk klasifikasi tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada tanah gambut. Mungkin teman-teman sering dengar ya untuk tanah gambut ini. Tanah gambut atau organosol atau tanah organik itu berasal dari bahan induk organik seperti di daerah hutan rawa atau rumput rawa dengan ciri atau sifatnya yaitu tidak terjadi diferensiasi horizon secara jelas, terus ketebalan tanahnya itu lebih dari 0,5 meter dan warnanya itu cenderung coklat hingga kehitaman. Teksturnya itu debu lempung dan kadang juga tidak berstruktur. Konsistensinya itu tidak lekat atau agak lengket. Nah, untuk tanah gambut ini sendiri itu terbagi menjadi 3. Itu ada gambut ombrogen. Itu biasanya terletak di pantai yang berawa. Contohnya ada di daerah dataran pantai Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Lalu yang kedua ada gambut topogen, itu terbentuk di daerah cekungan atau depresi antara rawa-rawa di daerah dataran rendah dengan
di pegunungan, di daerah pegunungan. Biasanya itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan di rawa dan ketebalannya itu bisa sekitar 0,5 sampai 6 meter. Contohnya itu untuk gambut topogen itu ada di wilayah Rawa Pening di Jawa Tengah, Rawa Lakbok di Ciamis, Jawa Barat, dan Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah. Dan untuk jenis tanah gambut lagi yang lainnya itu ada gambut pegunungan, itu berasal dari pegunungan. Dan biasanya itu dari sisa-sisa tumbuhan yang hidup di daerah sedang. Contohnya itu di daerah dataran tinggi Dieng. Lalu yang kedua itu ada aluvial. Tanah aluvial ini itu bersifat masih muda, belum mengalami banyak perkembangan, dan berasal dari induk aluvium. Teksturnya juga beraneka ragam, bentuknya juga tidak terstruktur, konsistensi dan keadaan basa lekat, dan untuk pH-nya itu bermacam-macam. Untuk tingkat kesuburannya itu sedang hingga tinggi. Yang untuk aluvial ini sendiri itu biasanya ditemui di daerah pantai atau di daerah cungkungan depresi. Yang ketiga itu ada jenis tanah regosol. Jenis tanah ini itu juga sama seperti aluvial, masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon. Teksturnya itu lebih ke pasir, strukturnya berbukit tunggal, konsistensi tanahnya itu lepas-lepas, dan umumnya itu pH-nya itu normal, netral, lebih ke netral, dan tingkat kesuburannya sedang. Penyebaran di daerah lereng vulkanik muda dan daerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir pantai biasanya kita bisa menjumpai jenis tanah regosol ini. Yang keempat itu ada tanah litosol, yaitu tanah yang memiliki kadar mineral yang sedikit atau bahkan tidak ada. Lalu batuan induknya itu beku atau batuan sedimen keras. Untuk kedalaman tanahnya itu dangkal, kurang lebih itu sekitar 30 cm. Bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk atau outcrop. Tekstur tanahnya ini juga beraneka ragam untuk litosol dan umumnya tidak berstruktur. Dan biasanya bisa dijumpai untuk di segala iklim. Umumnya itu di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring sampai. Oke, aku lanjut. Ada tanah latosol. Jenis tanah ini itu telah berkembang dan telah mengalami diferensiasi horizon. Untuk kedalamannya itu cukup dalam, teksturnya itu lempung, struktur remah hingga gumpal, dan konsistensi gembur hingga agak teguh, dan warnanya cenderung coklat, merah, hingga kuning. Lalu yang keenam itu ada grumosol. Tanah ini itu mempunyai memiliki perkembangan profil agak tebal, teksturnya lempung berat, strukturnya kersai atau granular di lapisan atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah. Penyebarannya ini biasa di daerah iklim subhumid atau subarid dengan curah hujan kurang dari 2.500 mm per tahun. Oke, jenis tanah yang ketujuh ada potsolik merah kuning, itu tanah mineral yang telah berkembang, lalu kedalamannya cukup dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensinya cukup lekat dibanding dengan jenis-jenis tanah yang tadi sudah kita sebut. Lalu untuk kadar pH-nya itu asam karena kurang dari 5,5. Lalu untuk tingkat kesuburan dari tanah ini itu rendah hingga sedang. Untuk warnanya sendiri itu kuning, kejenuhan, dan bersifat basa rendah. Dan tanah ini tuh bersifat peka erosi. Yang kedelapan ada potsol. Jenis tanah ini itu sudah tercampur dan susunan horizonnya terdiri dari horizon albik dan teksturnya itu lempung hingga pasir, strukturnya gumpal,
konsistensi lekat, dan kandungan pasir kuarsa dalam tanah potsol ini itu cukup tinggi. Penyebaran daerah yang memiliki tanah potsol ini biasanya di daerah yang beriklim basah, curah hujannya itu lebih dari 2000 mm per tahun tanpa bulan kering, dan topografinya itu di daerah pergunungan untuk tanah potsol ini. Yang kesembilan itu ada tanah andosol. Tanah andosol ini tanah yang memiliki tingkat mineral yang cukup banyak dan telah mengalami perkembangan profil. Warnanya itu agak kecoklatan, kekelabuan hingga hitam. Kandungan organik di dalam tanah andosol ini juga cukup tinggi. Teksturnya itu geluh berdebu, struktur remah, dan konsistensi gebur dan bersifat licin atau berminyak. Lalu yang ke-10 itu ada Mediteran merah kuning. Tanah ini itu bertekstur geluh hingga lempung, strukturnya gumpal bersudut, dan konsistensi teguh dan lekat bila basah, dan memiliki tingkat kejenuhan basah yang cukup tinggi. Biasanya itu dapat ditemui di daerah yang memiliki curah hujan kurang dari 2.500 mm per tahun, dan dapat ditemui juga di daerah pegunungan yang memiliki lipatan. Khusus tanah Mediteran merah kuning itu di daerah topografi Kars yang disebut Terra Rossa. Kalau teman-teman pernah dengar istilah Terra Rossa. Dan yang ke-11 ini ada Gleisol atau tanah hornmorf kelabu. Jadi jenis tanah ini itu biasanya lebih dipengaruhi oleh adanya faktor lokal, yaitu topografi yang bersifat rendah, dataran rendah atau cekungan, dan hampir selalu tergenang oleh air. Untuk tingkat pH-nya sendiri ini itu dia lebih ke asam dengan tingkatnya dari 4,5 sampai 6, dengan memiliki kandungan bahan organik di dalamnya. Dan strukturnya juga berlumpur hingga masif, dan tingkat konsistensi dalam tanah ini juga lekat. Dan yang terakhir itu ada tanah sawah atau padi soil. Tanah sawah ini itu diartikan tanah yang karena sudah lama dipersawahkan, sehingga biasanya memiliki ciri khas yang cukup khas juga di antara tanah-tanah lainnya. Dan di dalam tanah itu terdapat lapisan magma dan besi. Tebalnya juga cukup bervariasi tergantung dari permeabilitas tanahnya. Biasanya itu lapisan bajak yang biasa dilakukan oleh para petani gitu biasanya nampak dan jelas seperti tanah latosol, Mediterranean regosol, atau samar-samar pada tanah aluvial dan juga grumosol di daerah tanah sawah ini. Untuk ketebalannya itu bisa setebal 2 sampai 5 cm untuk tanah sawah ini. Oke, selesai untuk pemaparan materi dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya atau memberi sanggahan, bisa banget kasih waktunya, waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Atau ada sanggahan mungkin. Ada teman-teman? Oke, udah ada pertanyaan dari Shell dan juga Danisa di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya lagi, boleh banget. Jadi aku tampung. BTW Kak Dava, ini sampai jam berapa ya? Mungkin nggak apa-apa kok Maksimal. kalau mau jawab pertanyaan dulu. Oke, untuk maksimal waktunya sampai kapan Kak, biar bisa diatur juga? Paling kita 21.10 kali ya. Oke, terima kasih. Iya, oke.
Ada yang mau bertanya lagi? Aku kasih kesempatan untuk 2 orang lagi. Atau mungkin ada yang mau beri saran, boleh banget. Kita sama-sama belajar. Jadi siapa tahu mungkin materi yang dari aku bawain juga kurang benar nih Kak, harusnya kayak gini, boleh banget. Oke, udah ada 3 penanya. Aku persilakan lagi untuk satu teman lagi yang mau bertanya atau diulang materinya, boleh banget. Nanti sekalian. Oke, karena udah ada 4 penanya, jadi aku coba jawab dulu untuk yang pertanyaannya Shell. Untuk Shell ya, Shell gimana bedain lipatan menutup sama sesar sungkup. Oke, untuk lipatan menutup ini itu dia namanya kan menggantung ya. Kalau di gambar juga kelihatan banget. Jadi untuk lipatan menutup ini itu dia lebih kayak hampir mendatar untuk yang bagian ininya. Hampir mendatar dengan bagian yang ini. Sedangkan kalau untuk sesar sungkup itu dia biasanya menyebabkan adanya keretakan dan lebih tajam biasanya, lebih tinggi juga untuk ininya perbedaan dari lipatannya itu yang antara atas dengan yang bawah begitu. Bisa dipahami? Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin boleh ya. Atau mau coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya. Oke, ada dari Danisa, orogenetik lipatan. Oke, kita balik ke orogenetik. Iya, orogenetik lipatan. Maksudnya aku jelasin ulang lagi ya, Danisa, atau gimana? Danisa ya tadi yang nanya. Iya. Mau dijelasin ulang atau bagaimana?
Oke, aku ulang lagi ya untuk pengertian dari orogenetik lipatan itu adanya aktivitas kulit bumi yang mengalami lipatan atau gelombang yang disebabkan oleh adanya pergeseran salah satu lempeng secara horizontal dan menumbuk lempeng lainnya. Dan akan menyebabkan yang adanya puncak lipatan yang disebut anticline dan juga adanya lembahnya atau yang disebut syncline begitu. Bisa dipahami Danisa? Atau mau ditanya lagi nggak apa-apa? Bisa, Kak. Oke, makasih. Makasih juga untuk Tiana yang udah bantu jawab. Ya, jadi untuk puncaknya ini juga lebih renggang dibandingkan yang sesar sungkup. Jadi dia kayak lebih kayak menggantung gitu teman-teman. Ini bisa dilihat ya bentuknya. Tapi dia juga kayak hampir juga mendatar dengan lembahnya ini begitu. Oke, terima kasih yang udah bertanya. Sekarang lanjut ke Tiana. Kak, tadi yang proses batuan udah dijelasin. Proses batuan yang sedimen maksudnya ya apa gimana Tiana? Jenis batuan. Yang ini ya? Atau yang mana? Proses batuan lambat. Oh, oke. Kimiawi. Batuan sedimen kimiawi ya? Yang ini ya? Ini? Atau bukan? Jadi lebih ke ini aja sih, keywordnya itu jadi batuannya ini itu terjadi karena adanya percampuran unsur kimiawi. Dan biasanya itu bisa kita lihat kalau di daerah gua-gua yang memiliki batu kapur. Dan menghasilkan ada batu gamping yang warnanya itu kayak putih krem gitu. Kalau teman-teman pernah lihat dan juga batu kapur. Kalau untuk unsur kimianya itu aku gak ngerti kimia sih, bentar ya aku cari dulu. Yang itu bukan? Atau mana? Iya, Kak. Terus yang Betul. batuan Oke. sama itu yang sebelumnya apa sih? Yang di kotak orange itu loh. Yang 3. Yang ini. Itu kayaknya tadi belum dijelasin deh, kayak penjelasannya gitu. Oke, oke. Terima kasih. Oke, aku ulang ya. Untuk batuan sedimen klastik ini itu terjadi adanya proses susunan kimia dan itu biasanya terjadi juga dengan batuan asalnya. Artinya proses pembentukan batuan dari sedimen plastik ini itu mengalami pelapukan oleh adanya unsur kimia dan juga secara mekanik dan menjadikan batu tersebut ukurannya menjadi lebih kecil. Dan pecahan-pecahan batu yang diakibatkan oleh ada proses sedimen plastik ini itu terangkut oleh hujan, longsor, dan biasanya juga terbawa oleh arus sungai. Gitu. Lalu untuk yang kedua tadi itu yang udah aku jelasin batuan sedimen kimiawi itu karena adanya proses kimia seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, dehidrasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada batuan sedimen organik. Nah untuk batuan sedimen organik ini itu dia dibagi menjadi 3 atau 4. Yang pertama itu kalau kita lihat dari contohnya ini ya. Nah untuk tanah los sama tanah tuf ini itu terjadi karena adanya angin. Nah tanah los ini biasanya bisa kita jumpai itu di daerah-daerah pantai, pasir pantai. Lalu yang kedua, ini organik karena es biasanya kita jumpai di daerah batuan-batuan pegunungan, contohnya di Moraine. Dan yang ketiga itu ada karena aktivitas air, yaitu sedimen akuatik, contohnya batu lempung dan juga batu pasir. Lalu yang terakhir ada air laut juga.
yaitu biasa disebut batuan sedimen marin, itu batu pasir. Nah, batu pasirnya ini tuh bisa teman-teman lihat kalau di hiasan-hiasan akuarium gitu loh, kalau teman-teman pernah lihat gitu. Bagaimana? Ya. Bisa dipahami atau? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Tadi ada yang nanya lagi ya. Satu lagi. Jenis-jenis tanah. Oke, jenis-jenis tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor apa ya, Kak? Kayak jenis-jenis tanah tadi ini yang khususnya di Indonesia ya kan ada kurang lebih 12 jenis itu yang aku dapat. Faktornya itu ya ini tadi teman-teman. Ada dari iklim, lalu ada aktivitas organisme seperti vegetasi, ada jasa tektonik dan juga mikroorganisme. Lalu ada bahan induk atau proses pelapukan batuan yang tadi kayak sedimen, metamorf dan juga batuan bekuan gitu. Lalu ada juga unsur topografi, relief atau tempat daerah tersebut dan juga ada faktor waktu. Begitu. Aku nggak tahu namanya ini bagaimana nyebutnya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, karena udah mau 9.15 juga, aku ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas malam ini.